Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kutwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, para hadirin sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali kajian fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun izinkan saya melanjutkan pembahasan yang tertunda kemarin ya. Ini kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Ini kita baca cepat ya. Ya, sandaran kita ini kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu. Tapi untuk melengkapi faedah, maka kita mengambil faedah juga dari kitab At-Taqirat As-Sadidah fil Masail Mufidah dan juga kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Tiga-tiganya kitab fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh ulama pakar fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i kontemporer. Baik, kita sampai sini kemarin ya. Silahkan kalau ingin murojaah atau mutolaah bisa dilihat di video saya ya, di YouTube saya, channel YouTube saya ada rekamannya. Kita lanjutkan di sini ya. Halaman di kitabnya ini halaman 132 ya. Baik, masih tentang berbicara tentang janabah ya. Kita sudah bahas kemarin atau pekan yang lalu bahwa sebab janabah itu ada dua ya. Yang pertama adalah jima' dan yang kedua adalah keluarnya mani. Nah, kenapa dia dinamakan mani? Wa summiyal maniyu maniyan li'annahu yumna ayyusab ya. Ayyusabbu ini ya, paragraf ini ya. Dinamakan dia mani karena dia itu tertumpah ya atau tertuang ya. Ini saya terima dulu. Baik. Baik. Ya, kemudian wa yu'raful maniyu bitadafukihi bi an yakhruja ala dafa'at. Dan dikenal mani itu karena terpancar keluarnya itu karena ya terdorong ya atau ya muncrat gitu ya. Wa annahu abyadu sakhinun, warnanya itu putih dan kental. Qala ta'ala khuliqa mimma indafiq, bahwasanya dia diciptakan dari air yang terpancar ya. Quran surat At-Tariq ayat 6. Au biladzatin bi khurujihi, atau merasa nikmat dengan keluarnya, ma'a futuri zakari wan kisari syahwati aqibahu ya, disertai dengan lemahnya zakar dan juga lemahnya syahwat sesaat setelah keluarnya. Wa illam yatadaffaq likillatihi, meskipun tidak terpancar karena sedikitnya, walau qatratan, meskipun cuma setetes ya. Nah ini ya, walau qatratan. Au kharaja ala launid dami likasratil jima', atau mani itu bisa jadi keluar tapi dalam bentuk warna merah ya, warna darah karena seringnya berjima. Walahu rihun karihil ajini, dan baunya seperti apa? Baunya seperti cairan adonan idza kana rotban, jika basah. Au rihi bayadil baydi in kana jafan, atau bau aroma putihnya telur kalau dia itu kering. Wa yajibul ghuslu illam
yaltazza sahibuhu, dan tetap wajib mandi meskipun orang itu tidak merasakan nikmatnya. Illam yatalazza sahibuhu aw lam yatadaffaq kama idza kharaja minhu ba'dal ghusli, atau tidak terpancar sebagaimana kalau maninya itu keluar setelah mandi. Jadi setelah mandi baru maninya keluar. Nah, ya. Wa sawa'un fi dzalikar rajuli wal mar'ati. Nah, ya. Sama saja apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan. Wala yushtaratu ijtima'us sifati bal takfi wahidatun, dan tidak disyaratkan semua sifat ini ada, ya. Dan tidak disyaratkan semua sifat ini ada, bahkan cukup satu saja ya. Tadi tanda-tanda mani ya, tadi sudah dijelaskan di atasnya itu, dia itu terpancar, warnanya itu putih kental dan seterusnya. Fa in faqadat jami'u sifatil madhkurati fala ghusla alaihi li'annahu laisa bimaniyin. Kalaulah hilang semua sifat-sifat yang disebutkan di atas, maka tidak wajib mandi atasnya karena itu bukan mani. Wasabaqo annal maniyya tahirun, dan kita sudah membahas ya pada bab najis ya, bahwa mani itu hukumnya suci. Wa maniul mar'ati asfaru raqiqun, dan mani wanita itu warnanya kuning ya, dan juga rokik, lembut atau tipis ya. Waqad yabdu, kadang warnanya juga warnanya putih ya. Nah, itu mani ya. Sekarang madhi sekarang. Wala yajibul ghuslu minal madhi, dan tidak wajib mandi dari air madhi. Wa huwal ma'ul ladzi yakhruju bi adna syahwatin, yaitu air atau cairan yang keluar karena syahwat yang paling rendah. Kalau syahwat yang paling tinggi tadi mani di atas ya. Walaisa fihi sifatus sabiqah, dan tidak ada sifat-sifat yang disebutkan di atas ya. Nah, ini dalilnya apa? Ketika Ali karamallahu wajhah ya, sahabat Ali, khalifah yang keempat ya, khalifah kaum muslimin yang keempat, semoga Allah memuliakan wajahnya, semoga Allah meridhoinya, berkata, kuntu rajulan mazzaan, saya ini seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Faja'altu augtasilu fisyita'i hatta tashaqqaqa dhahri. Maka saya mulai atau saya mandi ya, mandi pada musim dingin sampai punggung saya ini terbelah ya, atau sampai punggung saya ini pecah-pecah. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyebutkan hal ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taf'al, jangan lakukan itu. Idza ra'aital madya fausil zakaraka wa tawadda wudu'aka lis-sholati. Nah, ya. Ini ya. Maka jika kamu melihat madhi, ya, jika kamu melihat madhi, maka cucilah zakarmu, kemaluanmu, watawaddo, dan wudulah dengan wudu sebagaimana orang yang sholat. Saya admit dulu. Baik. Nah, madhiyu itu apa? Atau madhi itu apa? Madhi itu adalah ma'un abyadu raqiqun lazajun. Cairan yang putih warnanya, yang lembut ya, yang lengket gitu ya. Yakhruju 'inda syahwatin, ya, yang keluar ketika syahwat, au muda'abati zaujati wa qublatiha, atau keluar ketika ada apa bercumbu rayu atau menggoda istri dan menciumnya. Lakin biduni dafkin, akan tetapi tidak dengan terpancar atau tidak dengan muncat. Wala yaqibuhu futurun wa qad la yuhissu bi khurujihi, dan tidak juga lemes setelahnya, dan juga kadang juga seseorang itu tidak merasa keluar. Wa yashtarikar rajulu fihi wal mar'atu idza hajat, dan sama saja laki-laki juga gitu dan perempuan juga gitu, idza hajat, jika bergairah. Kemudian kita baca lagi, wala yajibu al-ghuslu aidan minal wad'i, dan juga tidak wajib mandi. Jadi di atas wajib mandi kalau mani ya.
Kalau madhi tidak wajib mandi, tapi berwudu dan mencuci kemaluan. Nah, sekarang wadi ya. Wala yajibul ghuslu aidon minal wadi, dan tidak juga wajib mandi kalau keluar wadi. Apa itu wadi? Wa huwa ma'un abyadu kadirun sakhinun yushbihul maniyya bis sakhonati. Ya. Adalah cairan putih yang keruh ya, yang keruh dan yang ya agak-agak pekat gitu ya, atau kental. Yushbihul mani ya, yang menyerupai mani fisakhonah. Nah, menyerupai maninya pada kekentalannya atau kepekatannya. Wa yukhalifuhu fil kudrati, dan menyelisihi mani pada kekeruhan. Wala raihata lahu, tidak memiliki bau wadi ini. Wa yakhruju al-wadyu, keluar wadi ini akibal bauli inda hamli syai'in, ketika keluarnya wadi ini ketika kencing, ketika di akhir kencing ya, ketika membawa benda atau membawa sesuatu, apalagi itu sesuatu yang berat. Wa yakhruju qatratan, keluarnya tetes atau qatrataini atau dua tetes ya, wa nahwahuma, dan yang semisal itu. Wala yajibul ghuslu fihi li annal ijaba bisyar'i wa lam yarid asy-syar'u illa fil maniyyi. Ya, karena tidak wajib mandi, karena wajibnya mandi itu dengan syariat ya, dengan datangnya hukum-hukum syara atau keterangan dari syariat. Walam yarid asy-syar'u illa fil mani, dan tidak datang keterangan dari syariat kecuali mandi itu hanya wajib untuk mani. Nah, yang catatan kakinya Al-Minhaj, berarti Minhajut Thalibin, Imam An-Nawawi, Mughnil Muhtaj, syarah kitab Minhajut Thalibin, Imam Asy-Syirbini, Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa yajibul ghuslu minal jima'i wa khurujul mani, dan wajib mandi dari aktivitas jima ya, berhubungan suami istri dan keluarnya mani, lima ya'tari sahibahu min juhdin wa ta'abin wa kasalin wartikhain, ya, karena akan mengenai orang yang melakukan jima atau keluar mani itu akan mengenai atau akan menimpanya apa ya, kelelahan ya karena bekerja keras sebelumnya ya, kemudian kelelahan, kemudian kemalasan dan juga kendor jadinya. Fasyuri'al ghuslu lita'uda ilaihi quwwatuhu. Maka di sini ya disyariatkan mandi agar kekuatannya itu pulih kembali. Fal ghuslu yuzilu al-futuro. Fal ghuslu yuzilul futuro. Maka mandi itu akan menghilangkan kelesuan atau kelemahan anil jismi yang ada pada badan. Wa yujaddidun nasyato, dan memperbaharui kelincahan atau semangat. Wa yu'idu ilaihi al-hayawiyata, mengembalikan apa itu namanya vitalitas ya, energi ya. Wa yu'ti taqatan, wa yu'ti taqatan, akan memberikan kekuatan, tu'inu ala muzawalatil a'mal, yang akan memberikan kekuatan, yang mana kekuatan itu akan membantunya untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya atau pekerjaannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Oke, habis kitab Al-Mu'tamad. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian ini kitab apa ini namanya? At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, perbedaan antara mani, madhi, dan juga wadi. Nah, ya. Jadi kalau mani itu cairan putih yang terpancar ya, terpancar ketika keluar, menyembur atau muncrat gitu ya. Keluarnya itu dengan syahwat, dan seketika setelah itu lemes ya, atau kelesuan. Madhi itu cairan putih yang tipis, yang lengket, keluar ketika terdorong oleh syahwat, tapi syahwatnya itu tidak sempurna ya. Sementara wadi itu ma'un abyad ya, cairan putih yang kental, yang keruh, keluar ketika kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Nah, ini ada dhabitul mani alladzi yujibul ghusla. Ada dua patokan keluarnya mani yang akan mewajibkan mandi ya. Yang pertama itu an yakuna mani ya syakhsi nafsihi. Mani dirinya sendiri. Nah, ya, jadi keluar mani
dirinya sendiri. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyu ghairihi. Maka tidak wajib mandi kalau keluar dari dirinya itu mani orang lain. Gimana itu caranya? Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas kalau keluar mani orang lain maka dia tidak wajib mandi di sini. Di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Walakin yan kudul wudu, akan tetapi batal wudu. Nah, ini ada catatan kaki. Ayo kita lihat catatan kakinya. Catatan kaki ini penting untuk menjelaskan ibarah atau teks kalimat ini. Nah, ini contohnya ya. Nih ya. Falau jama'a ar-rajulu zaujatahu. Nah, ini contohnya. Kalau ini tadi ya yang keluar mani orang lain ya. Nah, mari kita lihat. Falau jama'a ar-rajulu zaujatahu. Kalau seorang suami itu menggauli istrinya walam takdi watroha, dan si istri ini tidak menunaikan tidak terpenuhi hajatnya biangkanat naimatan au mukrohatan, ya misalnya si istri ini tidur ya, dia di jima ini dalam keadaan tidur atau dipaksa. Tsumma salat, kemudian si istri ini mandi kan ya. Fakhraja minha maniyu zaujiha fala yajibu 'alaiha al-ghuslu marratan ukhra. Nah, ini keterangannya ya. Keterangan dobit dari yang keluar tuh harus mani orang itu sendiri. Kalau keluar darinya mani orang lain, maka tidak wajib mandi, tapi membatalkan wudhu. Ah, ini contohnya ya. Saya ulangi sekali lagi, semoga bisa tergambar. Seorang suami itu menggauli istrinya, dan istrinya itu tidak menunaikan hajatnya, ya, tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya, contohnya istrinya itu sedang tidur, atau istrinya itu dipaksa. Sumakta salat, kemudian si istri ini mandi, maka keluar dari si istri itu tadi mani dari suaminya. Fala yajibu 'alaiha al-ghuslu marratan ukhra. Wajibkah si istri ini mandi yang kedua? Maka jawabannya tidak wajib karena dia sudah mandi. Ya. Walakin yang takidu wudu'uha, akan tetapi batal wudunya itu batal. Ya kan, karena keluar dari dua jalan. Kharaja min sabilain. Dan kita bahas ya, pembatal wudu itu keluar dari dua jalan. Ya. Bi khilafi ma idza qadat watraha fayajibu 'alaiha al-ghuslu maratan ukhra. Beda kalau misalnya si istri ini juga menunaikan hajatnya kepada si suaminya, maka wajib atasnya mandi yang kedua kali. Nah, ya tadi dia sudah mandi ini, kemudian keluar mani suaminya. Nah, kalau si istri juga menunaikan hajatnya, maka wajib mandi untuk yang kedua kalinya. Ya. Semoga bisa dipahami begitu ya. Kemudian yang kedua, dobit mani yang mewajibkan mandi, an yakuna al khariju minhu awwala marrah. Keluar di waktu yang pertama. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan saniyatan. Maka tidak wajib mandi jika dia memasukkan sperma ke dalam kemaluannya kemudian keluar yang kedua kalinya. Ya, walakin yan kudu al wudu'a. Kan tetapi tentu membatalkan wudhu ya, karena keluar dari dua jalan. Ya, jadi dia masukkan spermanya, keluar yang kedua kalinya, maka tidak wajib mandi, akan tapi batal wudhunya. Ya, semoga bisa dipahami. Ini faedah dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah, saling melengkapi ya. Tiga kitab ini saya pakai secara simultan dan saling melengkapi. Nah, mazi ini kalau wanita namanya koza ya. Idza kharaja minal mar'ah yusamma koza. Kalau laki-laki namanya mazi ya, mazi. Ada chatting ya. Ada yang belum dibuka, suaranya tidak terdengar. Maksudnya ini gimana ini? Apakah ada yang mengatakan tidak terdengar suara saya? Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Mohon maaf sebelumnya. Mohon responnya. Ada yang mengatakan ini tidak terdengar suara saya. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar?
Nah, terdengar, 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 terdengar. Nah, wallahu alam ya, siapa nih kira-kira yang saya juga kurang tahu kok apa nggak bisa terdengar. Allahu alam. Kalau misalnya banyak di antara teman-teman yang nggak mendengar, berarti itu masalahnya di saya. Tapi kalau misalnya cuma satu atau dua orang yang nggak mendengar, nah berarti itu masalahnya mungkin di gadgetnya, atau mungkin di sinyalnya, atau mungkin di, ya, wallahu alam ya. Ya, wallahu alam kenapa nggak terdengar. Mungkin bisa masuk lagi ya, keluar tuh masuk lagi. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, hukum ketika keluarnya salah satu di antara tiga ini ya. Mani, mazi, wadi, kita udah singkat tadi kita jelaskan. Mani itu wajib mandi, mani wajib mandi ya, dan tidak batal wudhu. Wahwa tohirun. Jadi mani itu mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudhu. Sedangkan mazi dan wadi itu hukumnya kalbauli. Berarti kalau hukumnya kalbauli seperti air kencing, berarti dia itu najis. Fayan kudoni al wudu'a, maka membatalkan wudu, wahuma najisan nih ya, dia itu najis. Nah, tanda-tanda mandi yang wajib mandi jika ditemukan salah satu dari tanda ini dan tidak disyaratkan semuanya. Wal mar'atu mislur rajuli fi dzalika wa hiya salasah. Dan wanita itu sama seperti laki-laki dalam hal ini. Nah, tanda-tanda mani at-talazzuzu bi khurujihi ayyakhruju bisyahwatin. Keluarnya itu apa, lezat ya, enak keluarnya itu ya, ini keluar dengan syahwat. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua at-tadafuk, yakni apa, memancar ya, yakhruju ala dufuat, memancar atau menyembur. Dan yang ketiga ar-raihatu idza kana rotban karaihatil ajin, baunya kalau basah itu seperti bau dari apa, adonan ya, adonan ya, adonan. Kemudian wa idza kana jaffan karaihati bayadil baidi awit tal'i, dan juga kalau baunya itu atau kalau maninya itu kering, maka baunya itu seperti putih telur ya kan, atau ini mayang kurma ya. Saya tengok di Mu'jam atau di kamus itu namanya mayang mayang kurma. Wallahu a'lam. Nah, ini tanda-tanda mani ya. Jadi kalau ada salah satu di antara ini, maka wajib mandi. Bagaimana keterangan di sini ya? Yajibul guslu idza wujidat ihda hadhil alamat. Kalau ada satu tandanya, maka wajib untuk mandi. Falaisa min alamatil mani kaunuhu abyadon, maka bukan tanda mani warnanya itu putih. Nah, karena tadi di mana tadi di Mu'tamad sudah kita jelaskan, kadang warnanya itu merah gitu ya. Karena terlalu sering berjima itu ya. Siapa ini? Halo. Baik. Baik. Saya lanjutkan. Bukan tanda mani warnanya itu warna putih, karena tadi sudah kita jelaskan kadang warnanya merah ya, karena bercampur dengan darah. Au yaqubu khurujaha futurun, atau sesaat setelah keluarnya itu ada kelesuan, kelemahan ya. Walakin hadza ala sabilil ghalib, akan tetapi ini adalah apa namanya, sebentar saya unmute dulu mereka teman-temannya. Kembali ke sini, walakin hadza ala sabilil ghalib, akan tetapi umumnya seperti itu. Nah, ini ada faedah sedikit ya sebelum kita, ini terakhir ya, ini terakhir sebelum kita nanti masuk ke fikih manhaji insyaallah. Masalah, ada sedikit masalah. Idza syakka halil khariju maniyun am madhiyun au am madhiyun famal hukmu. Nah, seseorang ini ragu ya. Ragu seseorang ini apakah yang keluar itu mani atau madhi. Famal hukmu, ya. Hukumnya apa? Kalau yang keluar itu dia ragu, mani atau madhi. Padahal tadi sudah kita jelaskan ya perbedaannya. Nah, ini mani, madhi, dan juga wadi. Ya, kalau mani itu apa, putih terpancar
keluar dengan syahwat dan ada kelesuan, sedangkan madhi itu cairan putih, lembut, lengket, keluar ketika terdorong syahwat tapi syahwatnya tidak sempurna. Ya. Mana tadi? Nah ini. Nah gimana kalau dia itu ragu, para peserta sekalian, ragu mani atau madhi, maka ia takhayyaru. Maka dia itu boleh memilih. Fa insya'a ja'alahu maniyan. Kalau dia itu berkehendak atau dia itu ingin, maka dia jadikan itu mani. Fayajibu alaihi al-ghuslu. Maka wajib baginya itu mandi. Wa insya'a ja'alahu madhian. Kalau dia itu mau, bisa juga dia jadikan itu madhi. Fayantaqidu wudu'uhu, maka batal wudunya. Wa yajibu ghaslu ma asobahu minhu, maka wajib baginya untuk membasuh madhi yang menimpa tubuhnya gitu ya. Wal afdolu, akan tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama, an yajma'a bainahuma, dia menjamak di antara keduanya, alias mengumpulkan di antara keduanya. Fayagtasilu, dia mandi, wayagsilu ma asobahu minhu, dan kemudian dia mencuci madhi yang menimpa tubuhnya atau ya kakinya atau dan seterusnya. Jadi dia boleh memilih kalau dia ragu ya, mani atau madhi. Yang afdol dikatakan di sini dia mengumpulkan keduanya, mandi plus mencuci ma'asobahu minhu, apa yang menimpanya dari madhi tersebut. Nah, kemudian haid, wajib mandi jika telah putus darah haid. Ini haid ini panjang sebetulnya. Saya rencananya ingin memperpanjang pembahasan haid ini, ya, apalagi untuk wanita itu sangat penting sekali ya permasalahan haid ini. Kalau di fikih manhaji ini haid itu sangat ringkas sekali. Nah, saya berencana untuk memanjangkan pembahasan haid ini karena hukumnya fardu ain bagi wanita untuk belajar ilmu haid. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam, itu bisa sebetulnya. Banyak sekali kajian di luar yang khusus bicara masalah darah haid ini. Haid, nifas, istihadah. Nah, ya, jangan sampai kita menganggap yang keluar itu haid padahal istihadah, atau sebaliknya istihadah haid. Nah, ya, itu banyak perempuan yang belum memahami hal ini. Kemudian an-nifas, wajib mandi setelah terputusnya darah nifas. Wiladah wajib mandi, ya kan, meskipun yang keluar atau yang lahir itu mudghah ya, mudghah atau alaqah, segumpal darah, dan juga mati, kematian. Wasaya titafsiluha fi babi gusil mayit. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita kembali ke fikih manhaji sebagai kitab rujukan utama kita. Silahkan dibuka yang punya kitabnya. Ya. Ma yahrumu biha, apa yang diharamkan bagi orang yang ini ya, orang yang keluarnya mani dan janabah lah, intinya lah janabah lah ya, atau jima ya. Apa yang haram bagi orang yang junub atau janabah ya. Wa yahrumu bil janabati al umurut taliyatu, dan haram hukumnya bagi orang yang janabah, orang yang junub, perkara-perkara berikut ini ya. Yang pertama adalah as-salatu fardan au naflan. Haram melakukan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, salat nafilah. Nah, untuk dalil adalah liqaulihi ta'ala ya, firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Surah An-Nisa ayat 43. Dan janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk gitu ya. Dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian bicarakan atau apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian katakan. Karena mabuk itu kan pasti nggak sadar gitu ya, atau kita setengah sadar gitu ya. Jadi nggak sadar nggak melenceng lah, atau ngawur lah ya apa yang kita ucapkan. Wala junuban. Nah, tidak boleh
dalam keadaan junub illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar melintas atau lewat saja, hatta tautasilu, sampai kalian itu mandi. Fal muradu bis sholati huna mawadhi'uha, dan yang dimaksud dengan sholat di sini ya, sholat ini ya, adalah tempat-tempat sholat. Li'annal uburo la yakunu fi sholati, karena lewat itu tidak akan ada pada sholat. Wa huwa nahyun lil junubi, larangan bagi orang yang junub anis sholati min babin aula. Nah ini ya, ini sering sekali kita dengar min babin aula, min babin aula. Nah, yang ini larangan bagi orang yang junub untuk sholat itu jauh lebih utama ya. Karena di sini kan dikatakan la taqrabus sholata, jangan mendekati tempat-tempat sholat kan begitu. Maka tentu larangan untuk sholat tentu min babin aula, lebih utama ya. Baik, kemudian hadis yang dalil yang berikutnya adalah dalil ya, masih dalil rawa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan wa ghairuhu an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima salat tanpa ada bersuci. Wa huwa yashmalu taharatal muhdits wal junubi, dan ini mencakup suci dari hadas dan suci dari junub. Wa yadullu ala hurmati sholati min huma, dan menunjukkan atas haramnya sholat dari keduanya. Siapa? Ya ini tadi, orang yang muhdits, orang yang berhadas sampai dia berwudu, dan orang yang junub, ya orang yang janabah. Nah, dalam kitab Al-Mu'tamad disebutkan ada tambahan ya, jadi sholat ini haram dilakukan bagi orang yang junub secara mutlak. Ya, sholat secara mutlak itu haram. Ayyan kanat. Sholat apapun itu, fardu atau sholat nafilah. Nah, ya. Dan juga ada tambahan ya. Walau mujarrodi sujudi tilawah au sujudi syukrin. Ya. Dan juga semata-mata sujud tilawah atau sujud syukur. Maka orang yang junub itu tidak boleh alias haram untuk sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, ya makanya kita mungkin lihat pemain bola gitu ya. Main bola tidak menutup aurat, kemudian cetak gol. Tapi sujud syukur, tapi kita nggak tahu ya apakah ada berwudu atau belum itu mereka ya. Ya mungkin kita berhusnuzon mereka sudah berwudu. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah haram ya. Kalau misalnya junub untuk melakukan sujud syukur atau sujud tilawah. Ya mungkin dia habis mimpi basah, kemudian dia mendengar kabar, misalnya dia diterima di perusahaan atau diterima lamarannya mungkin, kemudian dia sujud syukur, nah itu tidak dibolehkan. Dalilnya sama ya, dalilnya sama seperti kitab fikih manhaji tadi ya. Wal muradu minas sholati, yang dimaksud dengan wala taqrabu sholata, sama ya. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah mawadhi'uha, tempat-tempat sholat. Fayahrumu al-uburu fi amakinis sholati, maka haram untuk melintas ya. Haram untuk melintas atau lewat ya, lewat di tempat-tempat sholat. Wahyal masajidu, ada tambahan ya. Kalau fikih manhaji ini tidak disebutkan ya, cuma disebutkan tempat-tempat sholat. Mungkin kita bingung tempat sholat yang gimana. Di sini dikatakan wahyal masajidu kama sanaro, itu adalah masjid. Nah, ya. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Fayakunun nahyu lil junubi anis sholati min babin aula. Sama ya. Larangan bagi orang yang junub untuk sholat min babin aula. Nah, ingat-ingat nih istilah ini nih ya. Min babin aula, tentu lebih layak atau lebih utama. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Sekarang larangan bagi orang yang junub yang kedua ya. Kembali ke fikih manhaji ya. Al-muksu fil masjidi wal julusu fihi. Nah, ya. Jadi yang haram yang kedua, kalau tadi sholat secara mutlak haram, baik fardu maupun nafilah, dalilnya sudah kita jelaskan. Adapun yang kedua, nah ini nih ya, yang kedua, yang haram adalah al-muksu fil masjidi wal julusu fihi. Berdiam di masjid dan
apa ini namanya, duduk ya, duduk di masjid. Yang ini nanti juga merupakan larangan bagi orang yang haid nanti ya. Nanti akan ada babnya sendiri, bab haid ya. Amal mururu fakot min ghairi muksin wala taruddudin fala yahrumu. Adapun lewat atau melintas saja tanpa ada berdiam, tanpa tinggal ya atau ya berdiam ya, wala taruddudin, tidak pula bolak-balik ya kan, mondar-mandir bolak-balik di masjid, maka fala yahrum ya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh ada chattingnya. Menjelaskannya perlahan. Baik. Yang kedua ya, yang haram itu adalah al-mukthu fil masjidi wal julusu fihi. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang haram itu berdiam di masjid dan juga duduk di masjid. Ammal mururu faqat, adapun lewat, lewat aja ya. Min ghairi muksin ada ya, ada keterangannya, lewat saja tanpa berdiam, wala taroddudin, lewat tanpa bolak-balik, tanpa mondar-mandir. Fala yahrumu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi intinya yang haram itu apa? Duduk dan berdiam di masjid. Duduk dan berdiam di masjid. Kalau lewat saja tanpa berdiam dan tanpa bolak-balik, tanpa mondar-mandir, maka hukumnya tidak haram. Fala yahrumu. Nah, untuk dalil ya, dalil qala ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin. Dan orang-orang, dan tidak juga junub kecuali hanya sekedar apa namanya, lewat ya atau melintas. Aila taqrabu as-salata, yakni jangan kalian mendekati salat ya. Wala maudi'as salata, dan juga jangan mendekati tempat salat. Wahwal masjid. Di sini baru disebutkan sama penulis ya. Masjid ya, idza kuntum junuban. Kalau kalian itu dalam keadaan junub, maka jangan mendekati salat dan jangan dekat-dekat tempat salat. Illa kurba mururin wa quburi sabilin, kecuali mungkin hanya sekedar berlalu, sekedar lewat, sekedar melintas ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil dari hadis ya. Kalau ini dalil dari Al-Qur'an, sementara ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uhillu ahalla yuhillu. La uhillu al-masjida li haidin wala li junubin. Tidak aku halalkan masjid. Nah, ini jelas ya Nabi bilang ya. Wala apa, la uhillu ya, dari kata ahalla yuhillu. Kalau domirnya ana, wala uhillu. Tidak aku halalkan masjid li haidin, bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Hadis riwayat Imam Abu Daud ya, nomor 232. Wa huwa mahmulun 'alal mukthi ya, kama alimta minal ayah wa lima sayati fil haidhi. Dan ini hadis ini dibawa pemahamannya yakni tentang al-mukthu ya. Al-mukthu itu berdiam, tinggal ya, menetap ya, kama alimta minal ayati, sebagaimana yang kamu ketahui dari ayat. Walima saya tifil haidi, dan akan datang penjelasannya pada bab haid. Nah, nih makanya bab haid ini ya penting sekali ya. Jadi bisa jadi ada kajian, kemudian perempuan itu haid tapi tetap masuk ke dalam masjid. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i itu perkara yang haram ya, perkara yang haram. Sudah azan ya di tempat saya ya. Kita selesaikan sedikit, kita lihat kitab Mu'tamad ya, habis ini kita selesaikan ya. Sama ya, haram bagi orang yang junub duduk dalam masjid dan juga berdiam di masjid, dan juga bolak-balik di masjid ya, mondar-mandir bolak-balik lighairi uzrin, tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur, alias dia mungkin main-main atau ya bercanda-bercanda gitu ya dengan teman-temannya ya. Bagi orang yang junub ini maka itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Dan tidak haram melintas ya atau lewat di masjid. Wala yukrahu in kana lahu gharad, tidak makruh kalau dia itu punya tujuan ya. Jadi misalnya dia melintas atau apa bolak-balik katakanlah, tapi dia punya tujuan ya. Misalnya dia mengambil kotoran atau misalnya ada najis di situ, dia
ngambil air, kemudian ngambil kotorannya, mengepel, nah, itu tidak makruh hukumnya ya. Untuk dalil sama ya. Ya mungkin ini dulu ya yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pekan depan hal-hal yang diharamkan dalam dalam orang yang junub. Ya, insya Allah setelah ini kita akan masuk bab haid. Nah ya, dan bab haid ini saya berencana akan memperpanjang ya, lebih panjang daripada biasanya, dan barangkali teman-temannya yang ibu-ibu atau yang akhwat bisa diajak karena ini penting sekali ya. Saya pernah itu ditanya oleh seseorang gitu ya, teman-teman istri saya, bab haid ini, bab haid dan istihadoh. Ya berarti ada yang masih belum memahami haid dan istihadoh ya. Nah demikian ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.